Halo Dek, boleh tahu nggak namanya siapa? Nama saya Keisha Rina. Kami dari Politeknik Negeri Batam ingin mewawancarai nih tentang korupsi. Adik bersedia nggak ya? Boleh, Kak? Oke, yang pertama, kalau menurut adik nih kasus korupsi itu apa sih? Korupsi itu perbuatan yang merugikan orang lain. Kalau contoh kasusnya, contoh kasus korupsi yang adik tahu ya Pak? Seperti penggelapan dana bos di SMK 1. Oke, boleh. Terus kenapa nih korupsi itu sangat merugikan? Karena mengambil hak orang lain, dan setahu saya korupsi itu merugikan negara karena menghambat pertumbuhan negara. Oke. Terima kasih ya karena adik bisa ngejawab pertanyaan dari kami. Kami akan kasih nih hadiah sedikit untuk adik. Kasih ya. Halo Dek, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Caca. Kami dari Politeknik Negeri Batam ingin mewawancarai tentang kasus korupsi nih. Kira-kira Dek bersedia nggak ya? Bersedia. Oke. Yang pertama, kalau menurut Adek kasus korupsi itu apa sih? Setahu saya, Kak, kasus korupsi itu sesuatu yang tidak terpuji yang biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat. Oke, kalau dari contoh kasus korupsi yang Adek tahu apa nih? Setahu saya ada kasusnya, Kak. Namanya tuh penggelapan dana EKTP. Oke, boleh. Kalau kenapa sih korupsi itu merugikan? Karena mengambil hak orang lain. Contohnya seperti dana yang untuk kegiatan malah dipakai untuk pribadi. Oke, karena Adek berhasil ngejawab semua pertanyaan kami ada sedikit hadiah nih untuk Adek. Terima kasih ya. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akalili Amalina Auni dari kelompok 2. Di sini saya sudah bersama rekan mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai anti korupsi. Nah, boleh nih buat abangnya perkenalan diri, jurusan dan prodinya apa nih? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Al-Bukhari Muslim dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. Oke, Bang, gimana nih menurut abang? Kenapa sih korupsi ini sampai sekarang tuh masih belum bisa diatasi? Mengenai pertanyaan itu bisa kita lihat sendiri ya dari pemerintahan yang mengatur mengenai undang-undang yang berlaku mengenai hukuman untuk pelaku korupsi. Pemerintah itu sendiri pun beberapa, gak semua sih, segelintir orangnya juga ada yang kayak korupsi gitu, cuma gak bisa dilaporin karena orang yang tahu akan kasus tersebut tuh dikasih waktu tutup mulut gitu. Jadi begitu juga dengan orang-orang di bawahnya, mungkin mengikuti orang yang di atasnya melakukan hal yang sama seperti itu. Oke, terus gimana nih menurut abang sebagai mahasiswa nih, apa sih peran mahasiswa itu untuk memberantas korupsi sendiri? Peran mahasiswa itu sendiri tuh kayak bisa ke beberapa daerah kayak ngadain seminar atau sosialisasi tentang anti korupsi gitu. Jadi kayak masyarakat kan kalau ada kasus korupsi yang cukup mengganggu di daerahnya bisa segera melapor kepada pihak berwenang. Itu pun kalau misalnya mereka tahu itu tuh korupsi, bukan kayak sekedar maling biasa gitu. Oke, terus gimana nih? Kira-kira ada nggak ya contoh korupsi di sekitar lingkungan kampus kita nih? Kalau untuk kasus basicnya yang dari paling kecil tuh kayak menyontek gitu di semua daerah, di semua jenjang pendidikan juga ada sih, dari SD sampai ke perguruan tinggi tuh pasti ada. Kalau untuk menyontek ya, kalau untuk hal besar seperti korupsi yang memakan dana sampai bermiliar-miliar rupiah gitu, belum ada desas-desusnya sampai sekarang di kampus ini. Oke, baiklah. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih ya kepada abangnya karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih dalam ya Bang ya mengenai anti korupsi ini. Baiklah, itu saja. Saya Akalili Amalina Auni. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan.
Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Saya perkenalkan, nama saya Morin Kasyali Putri. Saya dari kelompok 2 dan di sini saya sudah bersama dengan salah satu rekan mahasiswa kita. Untuk siang hari ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai anti korupsi kepada kakaknya. Boleh diperkenalkan dulu nama dan dari prodi apa? Kenalkan, nama saya Debbie dari Prodi Multimedia dan Jaringan. Terima kasih Kak. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu ada kenapa korupsi belum bisa diatasi sampai saat ini? Menurut saya, korupsi itu telah menjadi gaya hidup bagi pemerintah, pejabat, atau oknum masyarakat lainnya. Ditambah lagi dengan penegak hukum yang dirasa masih kurang transparan dan masih lemah terhadap pemberantasan korupsi. Lalu menurut kakak nih, apa peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi? Menurut saya sebagai mahasiswa, peran mahasiswa itu memberikan sarana edukasi bagi masyarakat ataupun bagi mahasiswa itu sendiri, seperti contohnya memberikan sosialisasi atau penyuluhan agar bisa dirasa dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat lain. Oke, dari pemaparan yang sudah kakak jelaskan tadi, kira-kira contoh korupsi yang pernah terjadi di lingkungan kampus yang menurut kakak nih gimana nih? Ada kira-kira atau enggak? Menurut saya mungkin ada, tetapi untuk sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya kasus-kasus tersebut kan. Semoga saja dan diharapkan tidak ada terjadinya kasus-kasus tersebut, dan semoga dari pihak kampusnya juga transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Oke, terima kasih untuk kakaknya pada siang hari ini yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya. Cukup sekian untuk pertanyaan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi Pak, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam dari Prodi Logistik Perdagangan ingin mewawancarai Bapak seputar tentang tema anti korupsi. Sebelumnya kami boleh mengetahui identitas Bapak. Nama Bapak siapa? Nama saya Khairil Anwar. Pekerjaan sehari-harinya apa Pak? Pekerja sehari-harinya driver Gojek online. Oke. Kita masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan di masyarakat? Karena banyak yang korupsi, kehidupan perekonomian sulit. Harga barang-barang naik. Terima kasih. Kemudian apa contoh korupsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari menurut Bapak? Melebihkan jumlah harga barang-barang naik, untungannya lebih. Kemudian menurut pandangan Bapak sendiri korupsi itu seperti apa sih? Korupsi adalah perbuatan yang salah. Korupsi itu mengambil hak yang bukan miliknya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan dan waktunya. Karena Bapak menjawabnya dengan benar, ini ada hadiah sebagai